Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa, amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab kasih dan kemurahan-Nya kita boleh ada di tempat ini. Mari dengan hati penuh sukacita kita mau datang di hadapan Tuhan, menyatakan syukur kita di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau setia. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Dengan meredakan hati kami saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari dengan lebih sungguh penuh ucapan syukur kita kembali katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kembali katakan, ku bersyukur sebab Kau setia Tuhan. Ku bersyukur, kami nyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Ku memuji-Mu, karena Kau sangat baik. Karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Menyatakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari nyatakan sembah kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menebus kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kini kami diselamatkan ya Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku tergantung padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Mari dengan lebih sungguh kita mengangkat pujian kebaikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku bergantung padamu, oh Rajaku, penebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya, segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak. Oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak-Mu. Oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau Raja kami Tuhan, Kau Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Kau mengangkat kami ya Tuhan, mengangkat derajat kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai umat yang menyenangkan hati Tuhan di tempat ini, kami boleh belajar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Anak-anak yang turut perintah Tuhan di tempat ini. Bukan karena berkat ya Tuhan yang kami cari ketika kami datang mencari Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan dengan motivasi yang benar kami datang untuk mencari Tuhan. Kami rindu Tuhan dekat dengan Kau. Kami rindu mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami membuka hati kami ya Tuhan untuk Kau masuk sehingga Kau kehidupan kami ya Bapa, memulihkan kehidupan kami. Bahkan ketika kami punya sakit penyakit Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menyambut Engkau Tuhan di tempat ini. Kami bersuka, kami berdoa, mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mulai pujian kita, mari kita sama-sama kasih
Salam buat saudara simpan kita sebelah kita, depan kanan kiri dan belakang. Umat yang lebih dari pemenang, kita sama-sama kan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Kata-kata pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita akan puji dari awal, katakan kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala dan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada pengharapan, amin. Ada kuasa yang siap Dia curahkan bagi kita semua di tempat ini. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya di dalam nama. Katakan Yesus, Dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa. Pasti tersedia kemenangan, pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan dengan iman kembali, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Boleh lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan, amin. Siapa di sini yang hari ini bersuka cita karena Tuhan? Haleluya. Mari kita angkat pujian. Dia pada musuh. Tahu yang penuhku darah
dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Kamu kembali katakan perbuatan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskan, bukan bangkit, bukan menarik menyambut kerajaanmu datang. Yang menebusku. Dia hiduplah, Dia amin. Yang menebusku, Dia maka Dia penebusku, yang menebusku. Dia hidup, yang menebusku. Dia hiduplah, Dia hidup. Mereka katakan Dia menebusku, yang menebus. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Doa persembahan nanti akan dipimpin oleh Saudari Trisha. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang telah menebus hidup kami, Allah yang telah menyelamatkan kami dari segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Engkau yang telah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan kami boleh kembali datang beribadah ke rumah-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, usaha apapun itu Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi dengan hati yang bersyukur dan dengan penuh hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian. Gue bersyukur buat karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bangku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu, tak perlu khawatir hari esok.
Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekam yang janjimu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk persembahannya. Sekarang saatnya kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Karya terbesar dalam kehidupan kami adalah ketika Tuhan menyerahkan hidupnya bagi kami, menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur dan beruntungnya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari nyatakan syukur kita kembali dengan pujian yang katakan, ku bersyukur buat kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama katakan, betapa kagum ku melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami ada hari ini itu karena karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Kami boleh ada di minggu pertama di bulan Maret. Tuhan telah sertai kami selama 2 bulan kami lewati di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu, kebaikan-Mu. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini. Roh Kudus, kami undang Kau hadir dan bekerja di tengah ibadah kami. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya berterima kasih kepada Tuhan, 61 tahun yang lalu Tuhan telah pelihara hidup saya.
Bapak Ibu, ternyata tanggal 3 Maret 1963 itu saya tanya sama Mbah Google. Lalu dijawab oleh Mbah Google, ternyata 3 Maret 63 itu hari Minggu, Bapak Ibu. Jadi rupanya saya lahir itu hari Minggu. Ya. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan telah genapkan usia menjadi 16 tahun, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, 61 maksudnya Bapak Ibu. Nah, hari ini tema firman Tuhan dengan judul Mengapa Kita Dilahirkan. Mari kita baca kitab Mazmur 139 ayat 13-14. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita bersama-sama. 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada 2 peristiwa penting dalam hidup manusia. Ada 2 peristiwa penting dalam hidup manusia. Yang pertama, hari di mana kita dilahirkan. Yang kedua, kenapa kita dilahirkan. Ada 3 hal yang kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, mengapa kita dilahirkan itu dimulai dari Tuhan. Kata membentuk dalam ayat 13 dari kitab Mazmur 139 yang kita baca tadi menggunakan kata kanah dalam bahasa Ibrani. Kata ini memiliki 2 makna. Yang pertama, keberadaan kita adalah karena Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ada itu semata-mata karena Tuhan. Yang kedua, manusia dibentuk oleh tangannya sendiri. Kita bersyukur sebagai manusia, kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan. Kenapa dibilang mulia Bapak Ibu? Karena kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Ciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman. Tuhan hanya berkata, berfirman, maka yang tidak ada menjadi ada. Tapi untuk manusia Bapak Ibu, maka Tuhan membentuknya dari tangannya sendiri pada waktu Dia menciptakan Adam pada waktu itu. Ini artinya Bapak Ibu Tuhan, kita ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di antara semua ciptaan Allah. Nah, berbicara tentang perbuatan kita, berbicara tentang perbuatan Allah yang besar dan ajaib itu, kita bisa lihat Bapak Ibu. Misalkan proses seorang mengandung dan melahirkan. Seorang ibu, seorang wanita saat mengandung dan melahirkan, itu ada satu proses yang ajaib. Ya. Itu perbuatan yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Ada kalau seorang ibu atau wanita lagi mengandung, dia ngidam, kadang gak makan apapun, muntah-muntah, tetap Tuhan pelihara bayinya dengan baik. Saat melahirkan 9 bulan 10 hari, itu kelahiran itu sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan nyatakan atas kehidupan manusia. Jadi Bapak Tuhan, jadi proses seorang mengandung dan melahirkan itu adalah perbuatan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kemudian bentuk perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sidik jari dan retina mata manusia tidak sama. Manusia ini ada berapa miliar, 7 miliar lebih di dunia. Tapi hebatnya sidik jarinya gak ada yang sama Bapak Ibu. Ya, sidik jari kita ini gak ada yang sama. Bapak Ibu, ini sidik jari tangan saya ini unik. Ya, entah terlalu halus atau apa. Kalau mau disidik jari saya susah Bapak Ibu. Ya. Saya kalau urusan sama bank, ya, kan mesti sidik jari.
Orang bank suka lama nunggu sidik jari saya. Sampai kadang-kadang mesti dibersihin lagi pakai alkohol begitu. Saya teringat Bapak Ibu, waktu pertama kali saya injak Amerika, waktu di Los Angeles, di imigrasi saya mesti disidik jari. Itu makan waktu lama Bapak Ibu. Udah kiri nggak dapat, kanan juga nggak dapat. Baik lagi kiri kanan nggak dapat. Sampai orang nunggu antri lama gara-gara saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih kenapa kau sidik jari saya ini agak lembut, halus atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang hebatnya dari 7 miliar lebih manusia di dunia, sidik jari nggak ada yang sama. Kemudian retina mata kita pun nggak ada yang sama. Itu hebat Tuhan loh. Gak usah jauh-jauh. Di sini yang hadir mukanya nggak ada yang sama tuh. Ada yang oval, ada yang kekotak-kotakan, ada yang bulat, ya. Mukanya, ya Bapak Ibu, nggak ada yang sama. Jadi kita di sini diajar untuk bersyukur Bapak Ibu atas perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Kita ini unik, manusia ini unik, masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Kita di sini hadir unik, punya keunikan, ya, punya sifat yang berbeda, ya. Meskipun dia kembar pun Bapak Ibu tetap unik. Ada perbedaan. Gak sama. Itulah bentuk perbuatan dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Makanya Tuhan ajar kita untuk kita jangan minder. Bapak Ibu jangan minder dengan diri kita. Kita bilang Tuhan kenapa Tuhan ciptakan saya kok hidung saya mancung ke dalam. Tahu artinya mancung ke dalam? Alias pesek. Kok dia mancungnya ke keluar, saya mancungnya ke dalam. Jangan minder Bapak Ibu. Tuhan udah punya desain yang unik buat hidup kita. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau punya rambut kayak gini Bapak Ibu. Kalau boleh milih, saya pengen punya rambut kayak Pak Suryadi gitu. Gondrong kayak Tuhan Yesus Bapak Ibu. Gondrong. Ya. Jadi kalau saya boleh milih, saya nggak mau punya rambut kayak gini Bapak Ibu. Saya demen lihat rambut tuh yang kaku-kaku Bapak Ibu. Saya senang lihat punya orang rambut tuh kaku. Jadi kok kena angin pun tetap tegar dia. Apalagi kalau rambutnya yang ke atas. Begini. Kayak lagi memuji Tuhan. Lagi angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Tapi kita diajar untuk bersyukur Bapak Ibu. Jangan minder. Minder itu sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Ya tadi saya lupa di kebaktian pagi ngomong. Minder itu bisa menimbulkan sesuatu yang akhirnya tidak baik buat hidup kita. Kenapa? Kita minder. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang tokoh di dunia, pemimpin Kamboja bernama Pol Pot. Pol Pot bukan kenal pot Bapak Ibu. Ternyata latar belakang hidupnya dia dilandasi dengan orang yang minder. Tahu Bapak Ibu? Dia termasuk pemimpin bangsa Kamboja yang banyak membunuh orang. Sehingga di Kamboja ada yang namanya lembah kematian. Orang kalau lebih hebat dari dia bantai. Kenapa? Karena diawali dari hidupnya yang minder. Kita mesti bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat hidup kita Bapak Ibu. Kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Kenapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Ingat Bapak Ibu, kita ini unik dan hanya kita, wajah kita satu-satunya di dunia. Ya, orang ya boleh lihat kita Bapak Ibu, tapi kita ini satu-satunya di dunia yang wajahnya yang Tuhan kasih seperti itu. Kembar pun kadang-kadang masih ada perbedaannya. Jadi hari ini kenapa kita dilahirkan atau mengapa kita dilahirkan? Itu dimulai dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita dilahirkan? Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Yang pertama, supaya Allah dapat dimuliakan oleh hidup kita. Tuhan itu senang dimuliakan oleh hidup kita. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tuh rindu
melalui pekerjaan kita, usaha kita, hidup kita, Tuhan itu dimuliakan oleh hidup kita. Ya, itu yang kerinduan hati Tuhan. Sehingga melalui perbuatan hidup kita, maka Tuhan itu dimuliakan, Bapak Ibu. Bukan sebaliknya, malah Tuhan dipermalukan. Kemudian Tuhan itu senang bersekutu dengan kita, Bapak Ibu. Tujuan yang kedua adalah Allah rindu bersekutu dengan ciptaannya. Allah senang bersekutu dengan ciptaan yang bernama manusia. Apa buktinya? Alkitab mencatat pada waktu hari sejuk, Tuhan itu suka datang ke Taman Eden. Ngapain? Dia kunjungi Adam dan Hawa. Dia ngobrol, dia bersekutu. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata, di manakah engkau Adam dan Hawa? Bukannya Tuhan gak tahu Bapak Ibu. Tapi terputusnya hubungan, terputusnya persekutuan antara Tuhan dengan manusia karena ada dosa. Kita bersyukur Yesus mau datang ke dunia. Kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita memperingati pengorbanan Kristus yang telah membuka hubungan kembali. Hubungan yang rusak diperbarui dengan kematian Kristus sehingga persekutuan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan. Apa buktinya? Kita bisa berdoa panggil, ya Aba, ya Bapa. Itu tandanya kita kembali bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahkan orang-orang mengatakan kekristenan adalah agama yang paling dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Karena kita sebut ya Aba, ya Bapa. Dekat hubungan Bapak Ibu. Bahkan orang Betawi bilang babe ogut di surga. Itu tanda kedekatan, hubungan yang dekat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, dia mati menebus kita. Dia pulihkan persekutuan kita dengan Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya sedih. Dia rindu bersekutu. Bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam persekutuan setiap hari dengan Tuhan. Tuhan itu rindu kita tuh membangun persekutuannya setiap hari dengan Tuhan. Jadi di sini kita diajar untuk mengerti tujuan hidup. Bapak Ibu kalau orang tanya, apa tujuan hidup kita di dunia? Kita bisa jawab, tujuan hidup saya di dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup saya di dunia yang kedua adalah supaya saya dapat bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang bersekutu dengan kita. Kalau Bapak Ibu memahami tujuan hidup kita seperti ini, saya percaya kita jadi orang Kristen yang hidupnya rindu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita memahami tujuan hidup kita di dunia seperti ini, kita jadi orang Kristen yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Setia beribadah hari Minggu, setia melakukan persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Kenapa? Karena tujuan hidup kita di dunia adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun persekutuan yang semakin intim atau indah dengan Tuhan. Tujuan hidup kita di dunia bukan untuk menjadi kaya. Bapak Ibu saya ulangi, kita ada di dunia dicipta oleh Tuhan bukan untuk jadi orang kaya atau menjadi kaya. Bukan itu tujuan Tuhan ciptaan kita. Tetapi kalau kita menjadi kaya dan berhasil, itu berkat Tuhan buat hidup kita Bapak Ibu. Tapi tujuan hidup kita bukan untuk cari kekayaan. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Itu tujuan hidup yang sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita tujuan hidup kita jadi orang kaya, satu kali kelak kita bisa kecewa. Kalau kita gak kaya, kita frustasi dan sebagainya. Tapi kalau kita memahami tujuan hidup kita seperti ini, saya percaya kita jadi orang Kristen yang berbeda. Kita tahu ditempatkan dimanapun dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergaulan, dalam lingkungan. Hidup kita rindu mempermuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita berindu membangun persekutuan
Dan juga setiap minggu kita rindu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita belajar dari hidup seorang yang bernama Alexander the Great. Seorang raja Yunani kuno dari Makedonia. Dia meneruskan ayahnya yang tewas. Bapak Ibu, saat Alexander the Great akan wafat, maka ada 3 permintaan kepada jenderal-jenderalnya. Rupanya dia mati muda, Bapak, karena dia sakit. Lalu dia request sama jenderalnya. Requestnya antik, Bapak Ibu. Lihat requestnya. Yang pertama, peti matinya harus diangkat oleh dokter-dokternya yang terbaik. Jadi peti mati waktu digotong, itu para dokter diminta, yang terbaik. Yang kedua, harta yang dimiliki, emas, perhiasan, harus ditaruh semuanya di dalam peti. Ditaruh semua dalam peti. Bapak Ibu, hampir sama kayak orang Tionghoa juga ya. Di peti suka taruh baju, pakaian, taruh handphone. Padahal dia lupa, di bawah gak ada sinyal. Bapak Ibu Tuhan. Kemudian kedua tangannya harus direntangkan dan dikeluarkan dari dalam peti. Mana ada orang mati, tangannya direntangkan. Lalu dikeluarkan dalam peti. Kan orang mati kan semua tangannya begini. Betul, di Petamburan ada seorang emak encim, namanya Mak Lin. Dia khusus punya talenta memandikan orang mati. Wah, hebat Bapak Ibu karunianya, talentanya. Dia siapin arak putih, dia gosok. Karena dia ngomong, lemesin ya, lemesin, jangan dikakuin. Biar nanti di peti jadi cakep. Ya lemesin, sampai diusap-usap Bapak Ibu. Itu si emak, saya ingat benar tuh. Kan saya suka dampingi dulu Bapak Ibu. Jadi dia yang mandiin, dia pakaiin baju, kita yang layani ibadahnya. Bapak Ibu. Nah, itu permintaan Alexander Agung. Ternyata Bapak Ibu, permintaan itu ada tujuan. Bukan gak ada tujuan. Apa tujuannya? Kita lihat. Tujuannya dia berkata gini, sehebat apapun para dokter tidak dapat menghentikan yang namanya kematian. Dokter hebat manapun gak bisa menghentikan yang namanya kematian atau menolong kita dari kematian. Yang kedua, harta yang kita miliki tidak bisa kita bawa. Hanya sampai di dunia saja. Jadi mau kasih tahu nih, emas perhiasan dia nih yang dia ada di dalam peti, dia mau kasih tahu, saya nih nggak bisa bawa. Hanya sampai di liang kubur atau di dunia ini. Yang ketiga, kita lahir dengan tangan kosong, mati pun dengan tangan kosong. Jadi kita diajar untuk mengerti tujuan hidup kita selama di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, tapi saya katakan tujuan hidup itu tuh bukan jadi orang kaya Bapak Ibu. Memuliakan Tuhan dan bersekutu. Kenapa? Karena yang kita yang peroleh kita cari dengan kadang-kadang dengan kepala di bawah, kaki di atas, jungkir balik. Kita gak bisa bawa apa-apa, gak bawa Bapak Ibu. Bahkan maaf kata, kadang-kadang juga kita gak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, untuk itu biar kita mengerti tujuan hidup kita selama kita ada di dunia Bapak Ibu. Mengapa kita dilahirkan? Karena Allah punya tujuan buat hidup kita. Jadi Allah tuh gak iseng-iseng ciptaan kita. Tapi Allah punya tujuan. Yang ketiga yang terakhir, Allah punya rencana Bapak Ibu. Kita dilahirkan oleh rencananya. Dan bagi rencananya dalam arti supaya manusia hidup di dalam rencananya. Kita dilahirkan oleh rencananya. Dan bagi rencananya dalam arti hidup manusia. Supaya manusia hidup di dalam rencananya. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan buat hidup kita? Menjadi kawan sekerja Allah. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Jadi Tuhan punya rencana. Kita ada di dunia ini jadi teman sekerja. Untuk ngapain Bapak Ibu? Untuk menangkan jiwa bagi Kristus. Nah pertanyaan buat kita yang hadir hari ini. Sejak kita hidup di dunia ini berapa tahun? Pernah kita bawa jiwa buat Tuhan? Satu aja. Pernah gak kita bawa jiwa untuk Yesus Kristus? Satu Bapak Ibu.
Kalau kita nanti ketemu Tuhan, Tuhan tanya, apakah kau sudah pernah bawa jiwa buat aku? Kita mau jawab apa Bapak Ibu? Kalau kita nggak pernah bawa jiwa buat Tuhan. Tuhan tuh rindu kita tuh jadi kawan sekerjanya dalam rangka kita memenangkan jiwa-jiwa. Makanya Bapak Ibu, kita berdoa terus untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan agar mereka diselamatkan. Tuhan pakai hidup kita supaya keluarga kita tuh diselamatkan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau orang banyak diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah rencana Tuhan buat hidup kita. Kita jadi kawan sekerjanya Allah. Ingat Bapak Ibu, jadi kawan sekerja Allah itu gak harus jadi pendeta. Kita semua jemaat bisa jadi kawan sekerja Allah. Dalam rangka kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya udah Tuhan, untuk Tuhan. Kalau sudah satu, ya kita cari lagi satu Bapak Ibu. Kita bawa jiwa untuk Tuhan. Lalu apa rencana Tuhan buat hidup kita? Tuhan ingin hidup kita itu jadi berkat, bernilai, berdampak. Bukannya pelit, bukannya egois, bukannya untuk kepentingan sendiri. Tuhan ingin hidup kita itu jadi berkat, bernilai, berdampak buat banyak orang. Bapak Ibu, saya dapat satu artikel yang bagus. Berkata begini, antara sukses dan hidup yang bernilai. Artikel itu berkata begini Bapak Ibu. Beberapa bulan sebelum meninggalnya Albert Einstein. Bapak Ibu pernah dengar nama Albert Einstein. Seorang ilmuwan yang terkenal di dunia. Albert Einstein. Orang jenius, katanya orang pintar Bapak Ibu. Ya, sebelum meninggal Albert Einstein pada April 1955, seorang jurnalis majalah Life bernama William Miller mengunjungi ilmuwan terkenal itu di rumahnya di Princeton, New Jersey. New Jersey, Bapak Ibu. Bapak Ibu, New Jersey di Amerika. Wartawan itu didampingi putranya yang bernama Pat Miller. Pada kesempatan itu William menginginkan agar Einstein memberi nasihat kepada putranya untuk bimbingan dalam hidup. Jadi Pak William ini bawa anaknya yang bernama Pat untuk dapat bimbingan pengalaman hidup dari Einstein sebelum Einstein meninggal. Kemudian Einstein menanggapi keinginan itu dengan sebuah nasihat kepada Pat Miller. Dia berkata begini, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Yang diterjemahkan, cobalah tidak untuk menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai. Orang bernilai dapat dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Bukan hanya untuk dirinya atau keluarga sendiri, melainkan juga untuk orang-orang banyak. Jadi orang yang bernilai, yang berdampak, yang jadi berkat adalah orang yang hidupnya bernilai, berdampak buat orang banyak. Bukan hanya untuk dirinya atau keluarganya, tapi untuk orang banyak. Sehingga dia berkata, orang bernilai mungkin memiliki tidak banyak. Tetapi ia memberi banyak pada orang lain. Orang bernilai mungkin memiliki tidak banyak, tapi ia memberi banyak kepada orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Kita rindu hidup kita ini bernilai, berdampak. Berapa lama sih kita hidup di dunia Bapak Ibu? 70 tahun, 80. Kita lebih dikit 90. Itu pun kalau udah 90 kita kadang suka banyak kendala. Maaf kalau ngomong mesti kencang. Alias budek dikit. Benar Bapak Ibu. Dan sebagainya. Mari kita rindu hidup kita ini bernilai, berdampak.
buat orang lain. Karena Tuhan ingin di mana rencananya di samping kita jadi kawan sekerja Allah, kita pun hidup kita ini berdampak, bernilai bagi orang lain. Kita nonton film 3,5 menit Bapak Ibu ya. Tentang sebuah kisah terjadi di Kanada Bapak Ibu. Kisah yang kecil, menarik, tapi jadi berkat buat orang. Silakan. Seorang pria asal Kanada Bapak Ibu, sering beli kopi di drive-thru. Dia membeli kopi, sering membeli makanan ringan untuk pengemudi di belakangnya. Jadi kalau dia beli, orang ini belakang itu selalu dibeliin sama dia. Itu tiap hari dilakukan. Secangkir kopi dan biskuit menyelamatkan hidup seorang pria. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, secangkir kopi dan makanan ringan. Sebuah kesaksian kecil yang begitu menyentuh, merubah orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun berkeliling, berbuat baik dan menyampaikan kabar baik dan merubah hidup orang. Bayangin Bapak Ibu, secangkir kopi dan makanan ringan bisa merubah hidup orang lain. Saya percaya kalau kita lebih dari itu, banyak ada hal yang kita kerjakan yang bisa berdampak, bernilai, jadi berkat buat banyak orang. Itulah Tuhan ingin rencananya digenapi melalui hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Mengapa kami dilahirkan? Roh Kudus berbicara lebih jauh di hati kami. Dan Roh Kudus meteraikan setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan hamba percaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Biar firman itu jadi rema bagi hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Saat kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami imani kami yang lemah dan sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ampuni kami, kesalahan kami, dosa kami, agar kami layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus saat ini dan jadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Baca firman Tuhan, hari ini saya dapat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap dia, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memujimu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau ada bersama kami. Engkau lihat setiap tangan yang diangkat saat ini Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat saat ini Engkau tahu segala pergumulan hidup kami masing-masing. Hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama imani. Biar Tuhan berikan kami kemenangan. Tuhan berikan kami jalan keluar. Tuhan berikan kami kelepasan. Tuhan berikan kami pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh menikmati terus pengenapan janji Tuhan atas hidup kami. Jemaatnya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami imani yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Biar boleh jemaat yang terus hidup di dalam Tuhan. Mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Roh Kudus arahkan kami terus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kau sudah memberkati negara kami sampai hari ini. Kami terus menopang bangsa kami, negara kami. Sehingga Indonesia terus diberkati oleh Tuhan.
Diberkati hasil laut, tanahnya, tambangnya. Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berkati TNI, Polri, anggota DPR, MPR. Tuhan berkati dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka. Biar mereka boleh takut akan Tuhan. Kami berdoa, kami berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah mendorong Pilpres yang sudah berlangsung. Kami percaya nanti KPU akan mengumumkan siapa pemenangnya. Kami percaya Tuhan akan memberikan keamanan kepada negeri kami, sehingga para paslon boleh bisa menerima hasil keputusan tersebut. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala rancangan jahat apapun yang sedang mereka rancangkan, kami gagalkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti tolong bangsa kami, negeri kami. Lindungi negeri kami, Indonesia yang Kau cintai ini Tuhan. Tuhan berkati di mana kami tinggal dan berada. Jabodetabek, biar keadaan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Secara khusus di lingkungan kami saat ini Tuhan, di gereja yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Untuk kami terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, dibesarkan di tempat ini. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Biar Kau yang mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Berkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Dan juga jika Bapak Ibu rindu untuk memberkati acara bazar kita buat lingkungan, silakan memasukkannya di dalam amplop yang bertuliskan bazar. Selamat memberi. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakul yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu melihara hidupku hari ini, esok. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih untuk persembahan, taburan iman dan juga persembahan bazarnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Bapak Gembala kita terkasih, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Silakan Pak maju ke depan beserta Ibu Gembala. Semuanya kita boleh sama-sama berdiri. Kita bersuka cita kalau kita boleh sama-sama merayakan ulang tahun ke-61 dari Pak Kiki. Kita sama-sama angkat pujian. Umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selalu. Umur panjang di tangan kanannya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan
Kiringan kekayaan dan kehormatan sampai Happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. And may God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang silakan dikipas lilinnya, Pak. Ya. Dan juga dipotong kuenya. 1, 2, 3. Ya. Beri tepuk tangan semuanya. Haleluya. Oke. Silakan duduk Bapak dan Ibu Gembala. Sekarang kita akan menyaksikan tayangan Warta Jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan, pengurus serta jemaat GBI Ruko Geraha Niaga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Kiki Cahyadi yang ke-61 pada hari ini 3 Maret 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 7 Maret 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pukul setengah 7 malam di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 10 pagi. Kami mengundang para wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini yang akan dilayani oleh Ibu PDM Amelia Diana Cahyadi. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 10 Maret 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Yesaya Husein Witarsa dengan Lena Sari Tanujaya pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 14.30 di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Gerakan berbagi kasih perdana dalam bentuk pemberian makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan pada hari Kamis 29 Februari 2024. Jumlah masyarakat yang hadir makan 121 orang. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan tersebut. Rencana pelaksanaan kegiatan GBK akan diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini, dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode yang tampil di layar.
Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita berdiri bersama-sama. Terima kasih buat support Bapak Ibu untuk setiapan kegiatan gereja kita. Secara khusus hari Kamis yang lalu kita sudah berbagi kasih dengan lingkungan, ya, memberi makan gratis 121 orang tadi, ya. Dan di Rabu depan pun kita akan lakukan hal yang sama. Dan bagi Bapak yang mau berpartisipasi silakan. Dan saya percaya biar gereja kita semakin berdampak, ya, bernilai, jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Baik, kita akan tutup dalam doa. Kita nyanyikan lagu Menyenangkan Hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup kesempatan berharga karena anugerahmu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu garam perhatian, tak akan tergantikan. Bapak Ibu, tolong doakan. Minggu depan saya berangkat ke Israel. Ada beberapa jemaat yang akan ikut. Ya, jadi pagi saya masih khotbah di sini. Jam 9 saya masih khotbah di sini. Setelah saya khotbah, saya melayani langsung ke GB Muara Karang. Dari Muara Karang saya berangkat ke bandara. Karena kalau tidak salah pesawatnya kira-kira jam 2:30 sore akan berangkat menuju ke Jordan. Bapak Ibu, doakan supaya kami semua rombongan sehat, aman, dilindungi Tuhan, dan boleh kembali dengan baik dan sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama dan ibadah kedua saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, mereka milik Tuhan. Kalau besok kami mulai aktivitas kami, baik kami bekerja, usaha, anak-anak kami sekolah, bekerja atau apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan menyertai kami selalu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Aduh.
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.